Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata daimah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa khidal mursalin wa ilahan malaikatikal muqarrabin. Allahumma amina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kepada kita nikmat karunia yang tiada terkira. Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk hadir di dalam majelis yang penuh berkah. Semoga keberkahan dari majelis ilmu yang kita hadiri ini pertama menerangi hati kita semuanya, menerangi keluarga kita semuanya, menerangi putra putri kita semuanya, dan seluruh keturunan kita dengan wasilah majelis yang barokah, majelis tolakul ini, putra putri kita sedoyo, keturunan kita sedoyo jadi putra putri ingkang sholeh sholehah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini dari waktu ke waktu itu tidak lain hanya untuk menunggu satu ketaatan, untuk beralih ke ketaatan yang lain. Contoh saja kita pada malam hari ini, kita menunggu duduk di sini tidak lain nanti akan ketemu Isya. Nanti Isya menunggu waktu kita di rumah ketemu subuh. Subuh kita bekerja untuk mencari nafkah buat keluarga kita. Nanti ketemu subuh. Ini nikmat. Kalau kita mensyukuri, kita mengetahui secara detail waktu kita seperti ini, maka ini nikmat Allah.
kita masih ingat dan kita senantiasa dihadapkan dari satu ketaatan kepada ketaatan yang lain. Nah, itu para ulama-ulama dulu, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya kehidupan kita ini hanya untuk menunggu waktu-waktu kita beribadah kepada Allah. Dengan kerja niat untuk menghidupi keluarga itu nilai pahala yang sangat tinggi di hadapan Allah. Panjenengan usaha dengan berbagai macam aktivitas usaha dengan tangan panjenengan sendiri, dengan pikiran panjenengan sendiri, dengan usaha dan kekuatan panjenengan sendiri, itu adalah satu ibadah dan nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah SAW, ayu amalin afdal, apa pekerjaan apa yang paling utama? Kata Rasul, amal rajulin biyadihi, pekerjaan seseorang yang menggunakan tangannya sendiri. Jadi kita semuanya, kita bekerja itu adalah suatu amalan yang dijamin oleh Allah, dipastikan oleh Rasulullah bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan itu adalah amalan-amalan yang bernilai ibadah. Maka dari itu Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, monggo kita niati semua amalan-amalan itu dengan niat ingkang sae, dengan niat ibadah, dengan niat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan niat tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi. Makanya begitu adanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sosok suri tauladan kita. Banyak nasihat-nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita semuanya melalui Sayyidina atau melalui Khalifah atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi banyak nasihat yang muliakan Allah. Nasihat-nasihat Rasulullah itu banyak dinasihatkan kepada sahabatnya. Kok bisa? Kata Rasulullah SAW, ya Ali, anta bimanzilati Harun bin Musa alaihissalam. Wahai Ali, engkau hubungannya dengan saya ini setara dengan hubungannya Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kok bisa Nabi Harun sama Nabi Musa sekalian? Nabi Musa ketika menghadapi Firaun itu menjadikan Nabi Harun itu sebagai juru bicara. Ya, jadi Nabi Harun itu sebagai juru bicara Nabi Musa. Dalam Al-Quran disebutkan Harun afsahu minni lisana. Nabi Harun itu lisannya lebih fasih dengan lisan saya. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam
kemudian diambil oleh Firaun. Kemudian Nabi Musa kecil pada saat itu nyabut jenggotnya Firaun marah. Karena ini sudah terjadi. Padahal pada saat itu tidak ada satu laki-laki pun yang hidup pada zaman itu. Kenapa? Karena Fir'aun itu mengultimatum seluruh masyarakat. Saat itu tidak ada bayi laki-laki yang hidup. Tetapi dengan izin Allah, kelahiran Nabi Musa alaihissalam dengan izin Allah, dengan petunjuk Allah, dimasukkan dalam satu tempat, dialirkan lewat sungai, ditemukan oleh prajurit Fir'aun, dibuka terhadap bayi laki-laki. Sehingga ketika waktu itu Rasul Musa alaihissalam ini, wah ini sudah ngerti ya, kecil-kecil sudah ngerti. Nabi kecil sudah ngerti, itu sudah atas petunjuk Allah. Cabut, marah di Fir'aun. Sekarang dites apakah anak ini benar-benar sudah ngerti atau tidak. Kalau dia sudah ngerti, maka dia akan saya bunuh. Disediakan susu sama garam. Sebetulnya dalam satu kisah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam itu ngerti, dia menuju ke susu yang sudah disiapkan, tetapi atas izin Allah dibelokkan sehingga ambil bara dan dimakan, sehingga agak jeda, sehingga di dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya Harun itu lebih fasih kisahnya dari saya ketika menghadapi Firaun. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini kondisi Ali bin Abi Thalib sama Nabi kita Muhammad SAW di manzilati Harun bin Musa alaihissalam. Wa annahu la nabiyya ba'di. Tetapi berhubung setelah Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi, maka ya tidak ada nabi, tidak jadi nabi. Kalau misalnya ada nabi, ya, kalau Rasulullah bukan khatamun nabiyyin, nabi yang terakhir mungkin Ali akan naik derajatnya. Maka saking dekatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan Ali bin Abi Thalib, itu kata Ali, da'ani Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul memanggilku. Faqaltu ma'ruf fi manzilihi. Beliau hanya berdua dengan Ali bin Abi Thalib dalam satu rumah, hanya berdua, Rasul sama Ali bin Abi Thalib. Dikatakan, wahai Harun, wahai Ali, sesungguhnya kau itu ibarat Harun dengan Nabi Musa, tetapi karena tidak ada nabi setelahmu, maka kau adalah sahabat terbaikku. Maka dari itu, inni usikal yaum biwasiyatin. Dengan demikian saya, kata Rasul, menyampaikan kepada Ali, saya akan memberikan kepada engkau wasiat, wahai Ali, in anta hafidhu asab hamidan. Jika engkau
benar-benar menjaga wasiat atau pesan-pesan nasihat saya ini, asyad hamidah, engkau pasti akan hidup dengan kehidupan yang mulia. Nah, kehidupan yang mulia dijadikan sama Rasulullah bahwasanya jika engkau menjaga, melaksanakan serta memperhatikan pesan-pesan nasihat yang aku sampaikan, kata Nabi, maka kau akan menjadi seorang yang hidup di dalam kemuliaan. Wa syahidan, dan jikalau engkau mati wahai Ali, engkau akan mati dalam keadaan syahid. Jadi hidupnya mulia, kalau mati, matinya syahid. Oh, ini sudah level tinggi, Pak. Kalau kita hidup di dunia ini seperti ini, ya alhamdulillah kita ini bisa saja sedikit mulia. Tetapi Ali dengan nasihat yang Rasulullah SAW sampaikan kepada beliau, dijamin bahwasanya engkau akan hidup mulia, dan jika engkau mati dalam keadaan syahid. Wa ba'athaka Allahu yaumal qiyamah faqihan 'aliman. Wahai Ali, nanti ketika engkau dibangkitkan oleh Allah ketika hari kiamat, engkau mendapatkan derajat orang-orang yang faqih, orang-orang yang ahli agama, dan orang-orang yang ahli ilmu. Jadi ada 3. Satu, dijamin bahwasanya hidupnya di dunia hidup dalam kemuliaan. Kalau mati, matinya dalam mati syahid. Kalau dibangkitkan nanti pada hari kiamat, maka dibangkitkan dalam standar atau dalam derajat orang-orang ahli fikih dan derajatnya orang-orang ahli ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa nasihatnya nanti? Kok sampai bisa nasihat dengan level tertinggi, mulia di dunia, syahid ketika mati, dan dibangkitkan dalam keadaan berpredikat seperti orang-orang yang ahli agama, seperti orang-orang yang ahli. Yang pertama, Bapak Ibu, nasihat dari Rasulullah SAW kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, ya Ali, man akala halal sofa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'wati hijab. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, walaupun ini nasihat Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi ketika hadis ini sudah turun kepada kita, sudah kita ketahui, sudah kita pelajari, maka hakikatnya itu nasihat juga untuk kita. Sebagaimana Al-Quran, ya, Al-Quran ketika diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nabi Muhammad mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perintah itu ketika sudah disampaikan Nabi Muhammad kepada semua umat, maka kita mendapatkan bagian dari Al-Quran. Hadis yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat, ketika sudah disampaikan kepada kita dan kita mengetahui nasihat
Jadi nasihat yang pertama, wahai Ali, makanlah makanan yang halal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanan yang halal ini kenapa? Nasihat Rasulullah diberikan kepada sahabat Nabi agar makan makanan yang halal. Orang yang makan makanan yang halal, sofadiyu, agamanya menjadi agama yang cerah. Dia benar-benar menjalankan agama dengan baik. Agamanya menjadi agama yang bersih. Ia memiliki dan memeluk agama Islam, maka agama Islam yang ia peluk dilaksanakan dengan baik dan dilaksanakan dengan kesempurnaan. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Karena bahwa di dalam agama Islam diajarkan kepada kita untuk senantiasa makan makanan yang halal, thayyiban, yang halal lagi baik. Sehingga orang yang memahami agama maka tidak diragukan lagi seharusnya dia akan mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik halal zatnya, halal bentuknya, dan halal mendapatkannya. Yang kedua, warung qalbu. Hati orang yang makan makanan halal itu Bapak Ibu sekalian, hatinya hati yang lunak. Hatinya hati yang mempunyai perasaan lunak. Kalau Bapak Ibu survei orang yang biasa makan haram, beda. Hatinya keras, kepalanya, pemikirannya keras, maunya menang sendiri. Yang terpenting lagi Bapak Ibu, orang yang makan makanan yang halal, walam yakun lidawatihi dijabah, doa-doanya tidak ada takbir yang menghalanginya. Doa-doanya pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada halangan yang menghalangi doa dia yang ia panjatkan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali kita makan yang haram, energi yang muncul dalam diri kita bersumber dari sesuatu yang haram. Darah yang sirkulasi di dalam tubuh kita ini darah haram, sumbernya haram. Tenaga yang kita keluarkan dari makanan haram, tenaga haram. Pikiran dari hasil makanan yang haram, pemikiran-pemikirannya tidak bisa menjadi pemikiran yang berkah. Inilah pentingnya pesan dari baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Tetapi sebaliknya, ya Ali, man akala as-subha istabaha alaihi. Kalau ada orang yang makan makanan yang subhat, ini subhat. Jadi ada halal, ada haram, dan ada subhat.
Subhat itu apa Bapak Ibu sekalian? Yang tidak jelas hukum kehalalannya dan tidak jelas hukum keharamannya. Itu subhat. Bahasa kita samar. Ya, samar. Maka istabaha dinu, agama yang ia ikuti ya sama-sama, pemahamannya sama-sama, amalannya sama-sama, aktivitas dalam beragama juga sama-sama. Wa adlama qalbu, hatinya menjadi hati yang tetap. Hatinya tetap Pak, Bu. Sumpah terus di sini. Orang ini gak sumpah. Mau ini sumpah terus. Masalah terus di sini. Karena sumbernya adalah sumber yang tidak baik. Sama seperti kita mengendarai kendaraan. Kalau panjenengan isi kendaraan panjenengan dengan BBM rot tinggi, akan bagus, bersih, injeksinya bersih, karburatornya bersih. Tapi kalau panjenengan isi dengan ron yang lebih rendah, dia bisa berget-berget. Sama. Kalau amalan atau makanan yang kita makan ini adalah dalam konteks makanan-makanan syubhat, itu sama semuanya Bapak Ibu. Dijelaskan lagi, waman akal haram mata qalbu. Barang siapa yang makan makanan yang haram, hatinya mati. Alhamdulillah, mati hatinya. Sama panjenengan punya mobil, harusnya diisi pertalite, panjenengan diisi solar, mati Pak, tidak cocok. Karena Allah menciptakan kita sebagai manusia ini adalah makhluk yang mulia dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita ini makhluk yang bersih. Ya. Tapi kalau kita kotori dengan sesuatu yang haram, maka yang berber, otaknya berber, hatinya berber, bahkan kesehatannya juga berber. Wadhufa yaqinuhu, keyakinan dengan agama ini berkurang, melemah. Kayak mau sholat tak penting. Itu lemahnya agama. Terus aku gak mau ngaji lah. Sehingga pemahaman dia tentang kebaikan-kebaikan itu melemah. Kayak orang kena serangan atau apa namanya jantung, orang yang pasang itu Bapak Ibu, itu kan untuk membuka jalur supaya peredaran sirkulasi udara ini bisa optimal kembali. Tapi kalau berlebih, jantung, stroke dan lain sebagainya. Hakikat daripada apa yang kita ketahui dari semua yang haram itu adalah membahayakan kepada diri kita sendiri. Yang terakhir dari akal haram, makan yang haram itu wahajatullah da'watuhu wa qullat ibadah. Doa-doanya ditutup sama Alhamdulillah. Kemana lagi kita mengharap perlindungan? Kemana lagi kita menghadap pertolongan kalau doa kita saja sudah ditutup? Minta pertolongan kepada Pak W, tak bisa. Karena kasih. Dengan melihat kondisi alam semesta seperti itu, karena kasih hanya Allah yang Maha Kuasa, Al-Azim, Al-Ali,
sehingga efeknya waqallat ibadahnya pasti akan sedikit, bahkan gak suka ibadah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita ini periksa diri kita, apakah yang kita konsumsi ini adalah sesuatu yang benar-benar halal dan thayyib. Sehingga apa? Sehingga amalan-amalan kita ini baik, kesehatan kita ini baik, pikiran kita ini baik, terutama lagi ibadah kita kepada Allah menjadi ibadah yang penuh arti dan penuh semangat tinggi. Karena hakikatnya kita ini akan ada dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hanya kepada Allah kita kembali. Kalau kita menghadap kepada Allah dengan kondisi yang tidak fit, ibadah kita kan malu. Sangat malu kita dipanggil bos saja. Kamu ngapain kerjakan ini? Apa yang melakukan kesalahan? Ampun Pak, jangan dipecat Pak kami Pak. Itu takutnya minta ampun. Ya, apalagi nanti dihadapkan kepada pengadilan Allah Subhanahu di depan Allah. Wah, luar biasa. Maka mari kita senantiasa mengendalikan diri kita dan memeriksa apa-apa yang kita konsumsi selama ini agar kita ini senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang dicintai Rasulullah dan hamba-hamba yang senantiasa diijabah doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, ada sekitar 5 menit, monggo. Dipersilakan yang mengajukan pertanyaan dan langsung ini dari salah satu bapak-bapak yang jadi pertanyaan dari bapak ibu semua. Monggo disilakan, karena kajian tematik jadi kita ada sesi tanya jawab di akhir waktu ini. Monggo disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa di dalam buku itu dari penjelasan Ustaz bahwa Rasulullah bicara dengan Sayyidina Ali diumpamakan sama dengan Musa dengan Harun. Saya melihat menerjemahkan bahwa kedekatan Nabi dengan Sayyidina Ali itu melebihi daripada kedekatannya Abu Bakar maupun Umar. Karena dua sahabat ini yang menurut cerita dan banyak di dalam hadis-hadis disampaikan bahwa dua orang inilah yang sangat-sangat dicintai oleh Nabi karena ketulusannya dan lain sebagainya. Kalau menurut saya kedekatan di sini merupakan Ali ini masih ada hubungan famili, istilahnya ada hubungan famili dengan Nabi, masih kerabat, bukan kerabat, misalnya famili, keluarga dekat. Tapi kalau seperti Abu Bakar dan Umar, kalau Utsman itu agak jauh, bukan
bukan jauh, ya jauh memang orang istilahnya. Nah, kenapa di sini ada hadis yang sepertinya mengkhususkan kepada Ali, apakah itu bukan untuk umum, misalnya secara global umum hanya saja disampaikan kepada Ali, bukan ada kalimat yang kedekatannya itu seperti Musa dengan Harun. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih pertanyaannya. Memang kedekatan Rasulullah dengan Ali ini kedekatan bedanya kedekatan kekerabatan, tetapi secara keseluruhan Ali ini mempunyai kriteria diinginkan oleh Rasul. Artinya bahwa Nabi kita Muhammad SAW kepada Ali ini sejak dari awal, dan Ali ini salah satu adalah sahabat kecil yang sudah masuk Islam. Jadi di antara ashabul awal itu ada Ali. Dan Ali ini juga yang menghentikan Rasulullah ketika menghentikan tidur Rasulullah di suatu tempat tidurnya Rasulullah ketika kaum Quraisy itu mengepung rumah Rasulullah. Maka sangat benar tentang hadis ini bahwa riwayat yang ada di dalam hadis ini bahwa faqaltu, ada kalimat faqaltu, saya berkeluar itu saya berduaan bersama beliau. Dan saking istimewanya Ali di hadapan Rasulullah, ketika di dalam perang Tabuk, panji yang diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat itu hanya kepada sahabat Ali, walaupun pada saat itu Sayyidina Ali sakit matanya. Jadi secara emosional kedekatan Rasulullah dengan Ali ini baik ada hubungan kekerabatan maupun dengan hubungan keilmuan, ada hubungan kezuhudan yang Rasulullah senang kepada sahabat Ali. Maka sampai dikatakan seperti yang kami sampaikan di pertemuan bulan kemarin, ana Madinatul Ilm, saya ini gudangnya ini kata Rasul, walali ubah pintunya itu lewat Ali. Maka segala keilmuan pada saat itu, problem solvingnya tentang keilmuan itu ada pada Ali bin Abi Thalib. Makanya sangat dekat dia. Maka kata faqaltu ini kulwa ini menyendiri. Tetapi nanti dalam konteks ketika hadis ini sudah disebar, keberuntungannya adalah untuk semuanya. Tetapi ketika riwayat ini diturunkan atau disampaikan, maka hanya ada bersama Ali bin Abi Thalib. Sehingga ini spesial. Sebagaimana Rasul SAW ketika menasihati sahabat kepada Abu Hurairah dan lain sebagainya, kepada sahabat-sahabat yang lain, ada sahabat-sahabat itu secara spesifik hanya bersama Rasulullah. Bahkan orang-orang Badui ketika bertanya kepada Rasul tentang ya Rasul mata sah, kapan
kiamat. Loh, kamu sudah siap apa? Kata Rasul. Aku nggak siap apa-apa. Itu ketika dalam khutbah. Aku hanya cinta kepada Engkau ya Rasul. Nah, makanya disebutkan bahwasanya seseorang akan dikirim ke masa diimami, akan dikirim ke masa bersama imam-imam mereka. Makanya kalau cinta kepada Nabi maka cinta kepada Nabi. Dan banyak sekali sahabat-sahabat yang sangat biasa secara personal ini mendapat nasihat-nasihat dari Rasul SAW. Tetapi kalau hadis ini sudah dikuatkan oleh riwayat-riwayat banyak, maka hadis ini adalah dikonsumsi untuk umat-umat yang beriman. Tidak hanya semuanya di kalangan